Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Jessica Putri Amelia Zen dengan NIM 3042401. Saya berasal dari Universitas Negeri Islam Kyai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan dengan program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang filsafat abad modern 2 yang mencangkup idealisme, materialisme, dan positivisme. Dan juga materi filsafat abad modern yang mencakup fenomenologi dan eksistensialisme di mata kuliah filsafat umum dengan dosen pengampu Muhammad Syamsul Huda S.Phil M. Hum. Langsung saja, materi yang pertama, filsafat abad modern 2. Pertama, yaitu idealisme. Salah satu pemikiran filsafat di masa modern adalah idealisme, karena pemikiran idealisme merupakan pemikiran yang berpandangan bahwa kenyataan yang hakiki adalah kenyataan yang bersifat ide atau roh. Dua bentuk dari idealisme adalah idealisme metafisik yang mengungkapkan konsep tentang idealitas dan realitas, serta idealisme epistemologi yang meyakini bahwa objek ditentukan atas represinya. Dari pengertian ini, idealisme berlawanan dengan materialisme secara metafisik dan berlawanan dengan realisme secara epistemologi. Sebelumnya, pemikiran idealisme muncul. Telah dikenal pemikiran Immanuel Kant. Kant menemukan bahwa terdapat realitas di luar kesadaran subjek yang disebut nomunema. Realitas ini berada di luar cangkupan indera manusia dan di luar jangkauan kemampuan rasio manusia. Pemikiran idealisme ini berusaha menyingkapi nomunema. Selanjutnya, idealisme itu menganut ajaran bahwa realitas ini terdiri atas roh-roh, yaitu sukma atau jiwa. Ide-ide atau pikiran yang sejenis dengan itu adalah perkembangan sejarah pemikiran manusia. Aliran idealisme memiliki peranan penting. Plato menyatakan bahwa alam cita-cita adalah keyakinan sebenarnya. Dalam filsafat barat, dia menjelaskan bahwa bentuk ajaran murninya alam nyata yang terdapat dalam ruang ini hanyalah berwujud bayangan saja dari alam idenya. Aliran idealisme dapat berkembang sepanjang masa dan tidak pernah hilang sama sekali. Menurut Plato, kata ide dalam idealisme memiliki arti, yaitu dunia dalam jiwa. Pandangan ini lebih menekankan hal-hal yang bersifat dengan ide dan menyampingkan materi dan fisik. Realitas sendiri dijelaskan dengan gejala-gejala fisik, roh dan pikiran diri, pikiran mutlak bukan berkenaan dengan materi. Pemikiran dasar dari aliran filsafat idealisme ini bersumber dari filsafat kritisismenya Immanuel Kant. Para tokoh aliran ini menggunakan dasar pemikirannya pada tahun 1762 sampai 1814. Fichte adalah penganut idealisme subjektif. Dia merupakan murid Kant. Pandangan filsuf idealisme dapat dilihat dari cabang-cabang filsafat, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Tokoh-tokoh aliran idealisme yang pertama ada Plato 477 sampai 374 sebelum Masehi. 2. Pascal dari 1623 sampai 1662. Yang ketiga ada D.G.Fichte dari 1762 sampai 1914 sebelum Masehi. Yang keempat, F.W.S. Schelling dari 1775 sampai 1854 Masehi. Selanjutnya ada materialisme. Materialisme ini berasal dari materialisme modern sebagaimana yang kita pahami mengatakan sebagai berikut.
Pola anorganis materi ada lebih dahulu daripada organisme orang yang hidup, berjiwa, serta berarah tujuan. Yang belakang ini muncul secara perlahan-lahan yang hanya sebagai akibat suatu perkembangan secara evolusioner yang berliku-liku. Prinsip-prinsip fisika dan kimia pasti dapat diterapkan meskipun secara tidak memandai pada tingkatan makhluk hidup. Hal-hal yang bersifat anorganis dan organis merupakan satu satuan penyesuaian pada tingkatan-tingkatan yang berbeda, yang dapat dikatakan tingkatan-tingkatannya lebih rendah dan lebih tinggi. Materialisme mengambil hasil-hasil ilmu, meningkatnya ke dalam prinsip-prinsip yang umum dan menerima sebagai prinsip-prinsip kefilsafatan yang dianutnya. Dengan demikian, bahan-bahan penopang bagi materialisme ialah hasil-hasil ilmu modern. Menurut Roy Wood Sellars, pengetahuan ini merupakan pengetahuan yang paling memandai. Kita memiliki istilah pokok yang melandasi ajaran materialisme ialah materi. Istilah pokok yang melukiskan proses perkembangan ialah evolusi. Materialisme modern menolak pengertian mengenai atom-atom yang bersifat keras. Sebagai penggantinya digunakan istilah-istilah seperti relasi, pola, dan tingkatan. Jika orang mempertanyakan apakah yang dimaksud dengan istilah materi, jawabannya mungkin berupa pengertian-pengertian kelestarian, sebab akibat keadaan sebagai benda rati dan suatu kerangka ruang dan waktu. Selanjutnya ada positivisme, dinyatakan salah satu aliran filsafat. Ada juga yang dinyatakan oleh aliran filsafat positivisme yang didirikan oleh Auguste Comte dari 1798 sampai 1857. Aliran filsafat positivisme ini sering disebut juga paham empiris kritis, yang menyatakan bahwa pengamatan dengan teori berjalan beriringan serta menekankan pandangan pada hubungan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain. Pengaruh positivisme dalam perkembangan ilmu pengetahuan modern dapat dilihat dalam semangat penyelidikan ilmiah yang digalakkan olehnya, yang telah memberikan kontribusi signifikan dalam kemajuan teknologi dan pemahaman kita tentang dunia. Beberapa filsuf dan ilmuwan telah mempertanyakan batasan-batasan positivisme serta kecenderungannya untuk mengabaikan aspek-aspek subjektif. Dalam penelitian mereka mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang hubungan antara fakta dan teori. Peran paradigma ilmiah dalam konstruksi pengetahuan dan implikasi etis dari penelitian ilmiah tidak hanya berbatasan dengan perkembangan ilmu saja. Pengaruh positivisme memiliki implikasi yang mendalam berkaitan dengan teologi. Hal ini dikarenakan adanya pemisahan yang tegas antara sains dan agama yang sangat gencar dipromosikan oleh positivisme, dan tentunya hal ini menimbulkan konflik dalam pemahaman mengenai realitas, eksistensi, dan hakikat Tuhan. Agama tidak dapat diadaptasi melalui pandangan dunia ilmiah yang modern, serta teologi tidak dapat mengintegrasikan temuan ilmiah dalam rangka keyakinan agama-agama. Oleh karena itu, pentingnya untuk mengkaji lebih dalam pengaruh filsafat positivisme dalam perkembangan ilmu pengetahuan modern. Pengaruh positivisme dalam ilmu pengetahuan modern sangat signifikan dalam aspek epistemologi, yaitu cara manusia mendapatkan dan memahami pengetahuan. Pandangan epistemologi yang digunakan dalam ilmu pengetahuan modern berdasarkan prinsip-prinsip positivisme memiliki implikasi yang mendalam dalam pemahaman kita tentang sifat dan batasan pengetahuan. Selanjutnya, batasan-batasan positivisme. Yang pertama, penekanan pada fakta dan data empiris.
Dunia positivisme dibatasi pada hal-hal yang bisa dilihat, diukur, dianalisa, dan dapat dibuktikan kebenarannya. Penekanan pada fakta dan data empiris menjadi sebuah hal yang dominan dan yang harus dilaksanakan sebagai dasar dari sebuah pengetahuan yang sah. Yang kedua, penekanan pada keobjektifan. Positivisme juga menekankan pentingnya keobjektifan dalam ilmu pengetahuan modern. Keobjektifan mengacu pada pengamatan dan analisis yang berbeda dari pengaruh atau bias pribadi. Selanjutnya, positif. Dengan demikian, pandangan epistemologi yang dipengaruhi oleh positivisme telah menciptakan landasan bagi metode ilmiah yang ketat, penekanan pada bukti empiris dan keobjektifan dalam ilmu pengetahuan modern. Pengaruh filsafat positivisme terhadap perkembangan ilmu pengetahuan modern memiliki implikasi epistemologi dan teologis yang signifikan. Epistemologi mengacu pada teori pengetahuan, sementara teologi berkaitan dengan pemahaman tentang dunia dan agama. Selanjutnya, filsafat abad modern yang mencangkup fenomenologi dan eksistensialisme. Yang pertama, fenomenologi. Fenomenologi merupakan sebuah tradisi filsafat yang berfokus pada pengalaman manusia. Emmet Husserl, seorang filsuf Jerman, dianggap sebagai pendiri fenomenologi modern. Husserl percaya bahwa hanya melalui pemahaman tentang fenomena yang benar-benar dapat dirasakan oleh manusia, kita dapat mencapai pemahaman yang benar tentang dunia kita. Filsafat abad modern yang mencakup fenomenologi dan eksistensialisme. Pertama, fenomenologi. Menurut Husserl, fenomenologi merupakan sebuah disiplin ilmu yang berupa untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang fenomena itu sendiri. Konsep ini berbeda dengan konsep pemahaman yang hanya berdasarkan pada pernyataan yang bersumber dari pengalaman tersebut. Dalam pembahasan fenomenologi, kita harus memperhatikan fenomena yang spesifik, di mana kita harus melihat fenomena itu secara langsung tanpa memperhitungkan perasaan individu. Fenomenologi juga sepenuhnya menghindari adanya kebenaran final yang diambil dari hasil pengamatan fenomena. Dalam hal ini, fenomenologi berusaha untuk mengeksplorasi dunia manusia dengan cara lebih langsung dan lebih akurat. Berdasarkan dari pengalaman manusia, fenomenologi berusaha menjaga agar tidak dicontohkan dengan penjelasan yang berasal dari luar pengalaman manusia, karena hal itu dapat menghilangkan esensi atau pengalaman yang nyata terkait dengan fenomena yang diamati. Untuk mencapai pemahaman yang lebih baik tentang fenomena yang diamati, fenomenologi membutuhkan keakraban dengan pengamatan kontemplasi dan refleksi secara hati-hati dan mendalam untuk memperoleh pemahaman yang lebih saksama. Dalam kemunculannya, fenomenologi oleh Emmet Husserl memiliki makna yang lebih khusus, yaitu sebagai pendekatan filosofis yang menekankan pada penjelajahan kesadaran manusia melalui pengalaman langsung atau yang disebut sebagai epoche. Epoche adalah upaya untuk menahan diri dari segala bentuk asumsi atau penduga terhadap fenomena yang dialami. Husserl juga menekankan pentingnya reduksi fenomenologis, yaitu proses menghilangkan seluruh unsur yang bersifat subjektif dan konvensional pada suatu fenomena yang mencapai esensi murninya. Fenomenologi kemudian berkembang sebagai aliran filsafat yang melahirkan banyak pemikiran terkenal seperti Martin Heidegger, Martin Filipponi, dan Jean-Paul Sartre. Meskipun memiliki banyak kritik fenomenologi, tetapi menjadi pendekatan yang cukup penting dalam pemahaman fenomena manusia dan dunia sekitarnya, serta menjadi dasar bagi perkembangan cabang ilmu seperti sosiologi, psikologi, dan antropologi fenomenologis. Ia juga menyiarkan adanya perbedaan dengan Husserl dalam mengartikan fenomena. Kant mengatakan bahwa fenomena adalah bagian dari noumena.
Proses berpikir ini dilakukan oleh Husserl untuk mencari dasar-dasar pengetahuan yang tidak diragukan lagi, yaitu suatu permulaan absurd bagi pengertian yang bebas dari unsur-unsur asing. Semua usaha filosofis diabadikan untuk pencarian hal tersebut. Dalam proses ini memakan waktu lama dalam memasuki dunia idealisnya. Metode Husserl dalam fenomenologi terdiri dari 5 langkah. Pertama, kita harus mengamati dan mengidentifikasi fenomena yang muncul dalam pengalaman kita. Kedua, kita harus membedakan antara fenomena tersebut dan pandangan kita mengenai fenomena tersebut. Yang ketiga, kita harus membebaskan diri dari pandangan kita mengenai fenomena tersebut dan membayangkan dalam keadaan epoch atau penghentian pikiran kita. Keempat, kita harus menganalisis objek fenomenal tersebut dalam segala aspek yang muncul secara langsung dalam pengalaman kita. Terakhir, yang kelima, kita harus mengintegrasikan hasil analisis kita dan pembangunan konsep atau gagasan yang baru berdasarkan metodenya. Fenomenologi Husserl menekankan bahwa pengalaman manusia merupakan hasil dari hubungan antara subjek dan objek. Selanjutnya, materi eksistensialisme. Eksistensialisme berkembang sesudah Perang Dunia Pertama sebagai suatu gerakan dalam pemikiran yang menonjolkan subjektivitas dan kebebasan manusia di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Pemikiran tokoh-tokoh eksistensialisme juga turut mengaruhi para tokoh-tokoh intelektual Indonesia pada abad 10 yang kemudian memunculkan kebangkitan nasional pada tahun 1908. Batavia, Jakarta. Mereka sadar bahwa objektifikasi penjajahan harus dibasmi untuk meningkatkan kebebasan subjek. Subjek sebenarnya merupakan individu-individu yang mempunyai potensi sebagai rakyat Indonesia. Eksistensialisme juga menyebabkan perkembangan ilmu-ilmu humaniora seperti psikologi yang masuk ke dalam kurikulum dalam universitas termasuk di Indonesia karena langsung memperhatikan subjek manusia sebagai individu. Humaniora mengembangkan tema-tema di seputar penentuan pilihan manusia dalam hal seks, cinta, benci, kematian, penyakit, dan berbagai aspek kehidupan yang bermakna lainnya. Pada era terakhir pemikiran eksistensialisme, Friedrich Hegel banyak mempengaruhi sejarah pemikiran dengan filsafat idealisme absolutnya. Kemudian muncullah persoalan ontologi dan materialisme yang dimotori oleh Karl Marx yang berhasil meninggalkan personal metafisika idealisme Hegel tersebut. Menurut Karl Marx, intelektuasi atau ekonomi lebih utama dari segala unsur ekspektif dan idealisme dari lontarkan Hegel. Eksistensialisme memang mengatakan penelitian tentang emosi-emosi manusia sebagai bagian dari keunikan seseorang individu. Namun pemikiran para filsuf eksistensialisme lebih banyak menonjolkan pandangan pesimistik tentang konsep kejiwaan manusia akibat penderitaan manusia seolah merupakan wabah akibat Perang Dunia I maupun kedua. Sekian dari saya. Bila ada salah kata atau salah pengucapan dalam memaparkan materi singkat ini, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.